garak mulut ini sama ini, kiri kanan ini gigi tengah-tengah ini. Ini garaklah muah tu jangkal lah. Oke guys, assalamualaikum dan salam mesra. Kali ini Brad Sam akan buat satu penggambaran membuat temu rama bersama dengan seorang yang mempunyai pengalaman sebenar bergelut dengan buaya di dalam air. Jadi siapakah beliau? Kita nantikan temu rama ini. Brad Sam, sensasi. Assalamualaikum dan salam mesra warga YouTube, bersama dengan saya lagi Brad Sam di dalam channel YouTube. Sebelum itu pastikan penonton menyaksikan temu bual ini sehingga habis. Jadi hari ini Brad Sam beruntung sebab diberi peluang untuk menemu bual seorang pakcik yang mempunyai pengalaman digigit buaya dan dibawa masuk ke dasar sungai. Jadi pakcik ini yang dikenal juga Pakcik Ali ataupun nama sebenar Pakcik Ongong, akan menceritakan pengalaman beliau, macam mana kejadian berlaku sehinggalah beliau berjaya dilepaskan oleh sang buaya. Jadi Pakcik mungkin boleh kongsikanlah kisah sebenar yang berlaku kepada diri Pakcik dan mungkin tahun kejadiannya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. 16 hari bulan 6 tahun 2000 jam 8 malam saya turun pergi Pangkalan mandi. Jadi saya sudah mandi bagus-bagus. Jadi sudah siap mandi, saya ambil tuala, saya lap semua badan kasih bersih. Jadi sudah begitu, tak pikir lagi saya mau mandi balik. Jadi saya ambil balik gayung. Saya gayung lagi balik air itu, saya menghadap ke laut. Saya siram pertama saya punya kepala, belum lagi. Siram kedua, belum lagi. Saya siram ketiga, tiba-tiba itu buaya sudah melompat tangkap tangan saya. Dan saya tertiarap terus di batang. Apabila saya tertiarap di batang, saya memeganglah, mempertahankan diri. Jadi mungkin dia rasa menyangkut saya punya tangan, dia tariklah. Apabila dia tarik, saya pun tak ikut. Tapi ngam-ngam masuk kepala saya dalam air, tiba-tiba tak ingat saya pula mati. Jadi walaupun tak ingat mati begitu, memang tak ikut yang masuk dalam air. Pertama saya dibawa ikut batang ke laut, kurang lebih 3 depa begitu. Jadi selepas itu dia bawa saya lagi ke tengah, kurang lebih 15 meter. Sebab kurang lebih 15 meter dia memang laju dia bawa saya. Dia sudah begitu, untuk mempertahankan diri saya coba buka dia punya mulut, tapi bukan dia buka, dia tambah kuat. Begitu. Jadi oleh karena mengkali Tuhan masih tolong saya, ajal saya belum sampai. Tiba-tiba dia lepas saya, macam dia sengaja lepas saya. Jadi apabila dia lepas saya pun berenanglah pergi siring balik, sebab takut pula dia balik lagi. Kali kedua. Mungkin kalau kali kedua memang bahaya sudah. Sudah begitu, sudah saya sampai batang balik di pangkalan saya. Ini yang pangkalan inilah sekarang nih. Sudah saya sampai di batang, saya bertahan, saya kasih bagus dulu, saya punya nafas, kasih stabil dulu. Sebab perasaan saya dalam air tidak boleh bernapas, tapi macam saya rasa senang saya dalam air itu. Yang betul, saya rasa senang, tapi bernapas tidak boleh. Tapi tidak sedikit pun tidak ada masuknya di mulut ataupun di hidung, langsung tiada. Walau begitu pun memang rasa ampuh juga. Sudah saya naik di batang, parau saya memang beginilah, macam inilah kedudukan ini. Saya duduk di parau, saya pergi menyandar. Jadi saya rasa tangan saya, pertama saya pikir memang putus tangan saya, sebab memang kuatlah saya rasa. Jadi apabila saya rasa ada panas, terus saya tangkap tangan saya. Tangan masih ada, cuma saya punya 3 jari ini macam termasuk lubang.
Jadi apabila siap pastikan betul-betul lubang itu bukanlah lubang betul, hanya lubang lokal saja. Termasuk habis dia berpisah itu kulit termasuk di lubang. Darah pun memang kuat keluar. Tapi untuk saya macam kasih tenang saya punya pikiran, belum saya minta bantuan cepat-cepat. Saya pastikan dulu saya boleh jalan. Jadi sudah habis macam pening-pening itu baru saya berdiri. Apabila saya berdiri, itu yang betul. Saya rasa tidak ada pakaian saya. tidak ada pakaian saya. Jadi baru saya panggil ke rumah minta antar pakaian. Jadi lama saya panggil sebab budak-budak pun masih kecil waktu itu. Ngam pula diorang ada main karaoke menyanyi-nyanyi. Di lama lah saya panggil baru diorang sedar. Apabila diorang sedar, dia tanya saya kenapa. Saya cakap antarkan saya kain ataupun tuala, saya bilang. Tanya juga kenapa. Saya bilang saya digigit buaya. Ya. Baru Erohara dari rumah saya sampailah ke jiran-jiran lain panggil-panggil, semua orang pun datang tolong saya. Jadi sudah tolong saya, di orang kasihan yang orang kampung semua sudah berdatangan. Last minute bawa pergi hospital. Sekali bawa pergi hospital, masuk hospital lah selama 2 minggu. Jadi kena jahit lah semua, tapi itulah tangan saya ini sekarang dia masih berlubang sebab diputung-putung buang dia punya isi yang hancur. Jadi luka dia tidak stabil lagi. Sekarang ini tangan saya ini memang tidak stabil sebab isi-isi yang buruk dibuang. Jadi itulah sampai sekarang ada tanda berlubang. Ini yang saya dapat cerita sebab itu yang saya beli rasa. Bukan alang-alang kisahnya. Kisah sebenar memang seram guys, sebab kita boleh bayangkan makhluk yang besar, buaya, heret Pakcik Alik ni ke dasar sungai. Bukan kaleng-kaleng nih, kisah luar biasa. Oke, jadi warga Etiop, Brad Sam beruntung sebab Brad Sam membuat penggambaran ini memang di lokasi sebenar kejadian. Atas permintaan Pakcik Alik. Kalau boleh kongsikan perasaan Pakcik selepas kejadian digigit buaya tu. Sudah sembuh tu kan, adakah masih takut lagi, dan saranan-saranan kepada penduduk kampung, dan mungkin juga ada faktor yang menjadikan buaya ini mengganas. Kalau boleh Pakcik kongsikan sedikit. Sebetulnya ini sepatutnya saya takut sebab sudah jarang-jarang kejadian itu. Tapi oleh karena perusahaan saya di air, memang sedikit pun saya tidak rasa gentar. Sebab mungkin dia silap. Jadi itu sebab saya tidak gentar. Bukan tidak gentar jualan, tapi paksa penghidupan saya di air. Jadi memang saya kena turun air juga. Tapi walaupun begitu, yang kawan-kawan saya yang turun di air, termasuk budak-budak sekalipun, yang turun-turun saya tengok selalu melompat-lompat sembarang terjun pun, saya kasih nasihat, kalau boleh janganlah. Sebab ini barang bukan cerita orang, saya sendiri merasa memang bukan senang-senang. Ini umur saya menentukan. Kalau pendek-pendek umur, contoh yang lain-lain, tinggal separuh badan, kena makan, kepala timbul, tinggal kepala ada, tinggal tangan ada, tinggal kaki ada. Itulah contoh, memang tidak, ini barang bukan main-main punya. Tapi itulah pesanan saya sama yang kawan-kawan yang lain-lain, mana-mana saya tempat, kalaupun turun di air seperti saya yang perusahaan di air, tapi berhati-hatilah. Tengok bagus-bagus, perhatikan bagus-bagus, jangan sampai ada yang berlaku lagi balik, sebab memang susah. Jadi seterusnya ini puncak-puncak buaya ini mengganas ini, yang saya tidak tahu yang lain, tapi di kampung Segalirut lah puncak-puncak dia mengganas, puncak Pencemaran,
Sebab dia puncak pencemaran, terutama sekali mungkin dia makanan dia memang tidak ada berkurangan sebab ikan banyak mati, makanan dia ikan. Kedua mungkin air itu kotor, jadi dia pun tidak tahan yang karena yang air kotor itu kan, jadi terpaksa untuk cari makan, ataupun dia memang marah lah sebab dia kena kotor dia punya kawasan, habis sungai dia punya kawasan, jadi dia tidak pilih lagi, dia marah sama manusia, dia marah sama binatang, dia marah sama ikan, apa yang dia jumpa memang jadi mangsa. Jadi inilah pesanan saya sama inilah teman sekalian ini. Kalau bule-bule ini yang pencemaran ini, pihak yang berkenaan kalau boleh tolonglah, kawallah betul-betul sebab inilah puncak sekali buaya mengganas. Sini di kawasan ini sudah 4. Tahun 2000 saya, tahun 2001 imam kami sekarang, tahun 2002 orang kampung juga. Saya lupa tahun berapa yang baru-baru, yang tahun yang lalu, tapi itu kena makan. Orang timur mancing di tebing sungai, jadi tiba-tiba disambar buaya, kena makan sebelah tangan sebelah kaki. Inilah yang punya masalah sekarang di sini ini. Jadi yang sebetulnya terus dari puncak daripada pencemaran lah ini, begini ini. Jadi pihak yang berkenaan kami merayulah, minta tolong betul, tolonglah kami yang di sini, tolong jagalah betul-betul. Begini saya ingin cuy ya yang beli. Oke, terima kasih kepada Pak Cik Ali ataupun Pak Cik Ongong atas kesudian berkongsi dengan Brad Sam di dalam channel YouTube Brad Sam. Jadi kita ambil pengajaran semuanya, jangan bermain-main di tepi sungai sembarangan kalau takut dilanggar buaya. Oke, jadi kepada semua yang menonton channel ini, jangan lupa like, follow dan share channel YouTube Brad Sam, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info yang menarik. Terima kasih pada Pak Cik Ali sudi bersama dengan Brad Sam. Brad Sam sensasi.